Bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika saat ini kelas 11, kita masuk pada bab tentang kesetimbangan benda tegar. Apa itu kesetimbangan benda tegar? Benda tegar adalah benda yang punya ukuran. Dia punya bentuk, dia punya ukuran. Kemudian bendanya setimbang, artinya diam. Ya, jadi yang diam aja kita ukur. Kita akan analisis dengan menggunakan torsi dan hukum Newton. Jadi untuk mengotak-atik benda tegar yang sedang diam, kalian membutuhkan dua konsep. Konsep yang pertama adalah sigma F sama dengan 0. Ini adalah konsep kesetimbangan partikel. Kemudian kita gabungkan dengan konsep sigma tau sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena bendanya tidak bergerak. Kalau bergerak dia pasti punya percepatan rotasi, dia pasti punya percepatan. Karena dia diam, maka sama 0 sama dengan 0. Cukup dua rumus ini yang kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal kesetimbangan benda tegar. Selesai soalnya. Apa rumusnya? Kita akan masuk pada latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama, kita lihat contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 kira-kira begini. Misalnya saya punya sebuah batang yang ditahan oleh dua buah penopang yang di tanah ya. Nah, batang ini beratnya adalah, kalau berat anggap batangnya homogen, berarti di pusat batang dia punya W katakanlah 500 Newton. Karena benda tegar adalah benda yang punya ukuran. Karena dia punya ukuran, kita kasih ukuran. Misalnya, panjang batang adalah 2 meter. Ya, kita kasih ukuran. Kemudian jarak dari sini ke sini, katakanlah 10 cm. Jarak dari sini ke sini, katakanlah 20 cm. Pertanyaannya, berapa berat yang ditopang oleh A, ya kita katakan ini titik A, dan berat yang ditopang oleh B. Ini adalah soal. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Gunakan dua konsep ini, sigma F sama 0, sigma tau sama dengan 0. Tapi Pak, bagaimana caranya? Caranya gampang sekali, ya. Caranya gampang sekali. Langkah pertama adalah gambar gaya. Itu selalu langkah yang pertama. Gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda tegar. Itu catat ya. Langkah pertama catat, gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda tegar. Nah, benda tegarnya adalah batang ini. Ini benda tegarnya ya. Nah, gaya apa saja yang bekerja pada batang ini? Yang pertama ada gaya berat ke bawah. Berat batang 500 Newton. Kemudian ada gaya yang karena batangnya menyentuh penopang A dan penopang B, maka penopang A menghasilkan gaya. Kemana gaya? Yang gaya dari penopang ke batang. Jadi, nah ini kita sebut NA. Kenapa N? Karena mirip-mirip gaya normal. Karena menyentuh bidang, maka ada gaya normal. Ini pun ada gaya normal atau gaya tahan atau gaya tolak atau gaya yang mendorong, NP. Udah, hanya 3 gaya yang bekerja pada benda tegar kita ini. Selesai 3 gaya. Kalau gayanya sudah ada, terapkan kedua konsep ini. Ya, misalnya contoh sigma F sama dengan 0. Sigma itu apa? Sigma itu jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tegar. Gayanya ada 3 nih. NA ke atas, NB ke atas, W ke bawah. Berarti NA karena ke atas kita kasih plus, NB juga plus, W ke bawah min sama dengan 0. Boleh juga kalian buat yang ke bawah yang plus. Boleh, tidak masalah. Ke bawah plus, ke atas yang min. Jadi ini min plus. Sama saja.
ya. Maka saya pindah ruas W-nya, maka saya dapat NA ditambah NB sama dengan 500. Gampang kan? Ini persamaan yang pertama dari sigma F sama dengan 0. Sekarang kita coba dengan sigma torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, apa yang bisa kita dapat dari sigma torsi? Kalau kalian masih ingat, torsi itu adalah gaya kali jarak, ya. Dan torsi selalu harus punya poros putaran. Meskipun bendanya diam, kita anggap seolah-olah bendanya kalau bendanya muter, porosnya di mana? Nah, misalnya saya mau ambil porosnya di titik A. Saya kasih poros A. Ini penting. Jadi untuk mengerjakan torsi, jangan lupa kalian bikin poros ini. Karena torsi itu harus punya poros. Ambil porosnya di A. Kalau B boleh nggak Pak? Boleh. Kalau di tengah-tengah boleh nggak Pak? Boleh. Di titik ini boleh nggak Pak? Boleh. Bebas. Cari poros yang akan memudahkan. Ya, jadi kalau porosnya udah dapat, maka kita bisa hitung. Kalau porosnya di A nih ya, berarti semua gaya yang melalui A akan hilang torsinya. Jadi ini nggak punya torsi nih si NA. Jadi torsi tinggal dimiliki oleh W dan oleh NB. Ya, berarti W kalikan B-nya atau lengan momen, ya, lengan momennya W. Perhatikan arah putarannya, kan ini jadi poros nih. Kalau batang ini ditarik oleh W, batang ini muter kemana? Tentu akan berputar searah jarum jam. Kalau ditarik oleh NB, NB kan ke atas nih. Berarti batangnya akan muter ke sana. Karena ini poros putaran. Berarti arah putarannya berbeda. Kalau arah putaran berbeda, maka tandanya juga. Mana yang plus, mana yang min, Pak? Kalau soalnya 0, sigma torsinya 0, mau plus mau min, yang mana pun boleh asal konsisten. Kalau searah jarum jam positif, bikin positif. Berarti berlawanan jarum jam negatif. Kalau mau bikin berlawanan jarum jam positif, boleh. Berarti searah jarum jam negatif. Ya, jadi misalnya searah jarum jam bisa ambil positif. Yang W kan dia membuat batang berputar searah jarum jam kalau porosnya A. Maka ini plus, maka ini min. Minus NB kali jaraknya atau lengan momennya, ya jangan lupa lengan momen dari NB. Saya tulis lengan momen NB sama dengan 0. Tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif. Mari kita isi dengan angka. W-nya adalah 500. DW adalah jarak titik ini ke A, ya, karena porosnya di A. Nah, ini yang menjadi lengan momen atau DW. Berapakah DW? Berapakah DW? DW ini adalah, perhatikan bahwa dari ujung sini sampai ini adalah setengah batang ya. Karena batangnya 2 meter, setengah batang berarti 1 meter. Kalau batangnya 1 meter, sudah diambil 20 cm. Maka jarak DW berarti 1 meter kurangi 20 cm atau 80 cm. 80 per 100. Jangan lupa diubah ke dalam meter. NB-nya berapa? Oh, NB-nya belum tahu. NB saja. DNB-nya berapa? Jarak NB ke poros putaran. Jarak B ini ke poros putaran berapa itu? Kalau ini 2 meter, panjang batang 2 meter, diambil 20 cm di sini, diambil 10 cm di sini, berarti jaraknya 170 cm. Atau kita tulis 170 cm kita bagi dengan 100 sama dengan 0. Maka tinggal matematik, ya, matematik saja ya. Matematiknya tidak sulit. 100-nya boleh dicoret karena ini sama dengan 0. 100-nya coret. Kemudian kita, kalau ini 0 coret 1, berarti ini 0-nya coret 1. Berarti kita dapat 500 kali 8 adalah 4000. Dikurangi 17 NB sama dengan 0. Maka saya dapat NB sama dengan 4000 dibagi 17 Newton. Inilah gaya yang ditopang oleh B atau gaya yang diberikan B pada batang, ya. Atau untuk NA-nya bagaimana? Masukkan aja ke sini. Maka NA sama dengan NB-nya sudah dapat 4000 dibagi 17
sama dengan 500, maka Anda akan mendapat N, ini tambah ya, NA sama dengan 500 dikurangi 4000 per 17. Silakan kalian hitung berapa gitu. Bisa? Mudah kan? Bapak akan kasih tugas yang pertama. Tada, inilah soal nomor 1 ya. Tugas nomor 1 yang sekali kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Nah, ini soalnya sama kayak tadi ya, cuma Bapak kasih angka yang berbeda. 2 orang A dan B sedang mengangkat sebuah bambu sepanjang 3 meter. Satu ngangkatnya dari ujung, satu agak bergeser 40 cm. Nah, panjang bambu 3 meter. Berat bambu katakan 400 Newton. Nah, sekarang ditanya berapakah beban yang diangkat oleh A dan berapa beban yang diangkat oleh B. Berapa beban yang diangkat oleh A? Berapa beban yang diangkat oleh B? Baik ya, silakan kerjakan, kumpulkan di Google Classroom, tulis di kertas, di foto, kemudian tulis nama di kertas. Harus ada nama. Kalau nggak ada nama, ditolak, tidak akan dinilai. Tulis nama, foto ya. Oke, kita akan masuk pada contoh soal nomor 2. Dan ada tugas lagi nomor 2 di situ. Baik, kita masuk soal nomor 2. Ini penggambaran soal nomor 2. Batang atau benda tegar kita. Ini benda tegar yang akan kita tinjau. Benda tegarnya ditempelkan ke dinding ya. Seperti ini, tempelkan di dinding ujungnya. Tidak dilem, tidak dikasih apapun, cuma nempel saja. Kemudian ditarik sebuah tali. Nah, ketika ditarik sebuah tali, kita kasih berat ya, katakan ini beratnya maunya berapa, anggaplah dia 20 Newton berat batang. Kemudian ada tali di sini, kemudian di sini membentuk sebuah sudut ya, katakanlah sudutnya 37 derajat. Panjang batang karena benda tegar punya ukuran, kita kasih ukurannya katakanlah 4 meter ya, 4 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya tegangan tali, kemudian berapa gaya gesekan yang terjadi. Ya, jadi ada ditanya gaya tegangan talinya berapa, bisa juga ditanya gaya gesekannya berapa. Bisa juga ditambahkan gaya normal, karena benda tegar kita nempel ke dinding. Kalau nempel ke dinding, maka pasti ada gaya normal. Ada gaya normal dari dinding ke benda. Bisa terbayang ya, ini bendanya diam, bendanya tidak bergerak, tapi kita bisa analisis berbagai gaya-gaya yang bekerja. Nah, sekarang cara menganalisnya hanya 2. Seperti tadi, sigma F sama 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Tetapi langkah pertama, kalian harus gambar gaya, semua gaya yang bekerja pada benda tegar. Benda tegarnya apa? Batang ini. Gambarkan semua gaya yang bekerja pada batang ini. Siap? Nah, gaya apa yang bekerja? Pertama, batang ini punya berat W. W-nya 20 Newton. Ada gaya apa lagi ya? Oh, batangnya nempel ke dinding. Berarti ada gaya normal. Gaya normal kemana? Tegak lurus bidang. Ya, karena nempel sana, maka gaya normal akan berarah ke sana. Semoga kelihatan. Ini gaya normal N. Dikasih warna biru supaya kelihatan. Kemudian batangnya harusnya gerak ke bawah, turun ke bawah, licin. Kenapa dia tidak turun? Karena ada gaya gesekan. Kemana arah gaya gesekan? Melawan kecenderungan gerak benda. Benda ingin gerak kemana? Si benda tegar kita ingin turun ke bawah. Kan dia tarik dong ke bawah. Maka ada gaya gesek. Arahnya kemana? Arahnya ke atas. Nah, ini ada gaya gesek. F gesek. Ada gaya apa lagi? Perhatikan di ujung sini ada tali nempel ke ujung daripada benda tegar kita. Maka di sini ada gaya apa? Gaya tegangan tali. Nah, tali itu selalu menarik ya. Jadi tali itu selalu menarik. Ujung tali itu selalu menarik sebenda. Searah dengan arah tali. Udah selesai. Maka kita punya berapa gaya pada sistem ini? 1, 2, 3,
4. Wow, ada 4 gaya bekerja pada sistem soal nomor 2. Nah, kalau gaya-gayanya sudah, kalian bisa masuk ke sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Tetapi, ya, ada tetapinya. Kalian bisa masuk sigma F sama dengan 0, ya. Sigma F sama dengan 0. Untuk sigma F harus luruskan gaya yang miring. Nah, ini dia. Ini ada syaratnya untuk sigma F, ya. Mengerjakan sigma F syaratnya ini. Kalau mengerjakan sigma tau syaratnya apa? Masih ingat? Harus buat poros. Pilih poros putaran. Kalau contoh soal yang tadi sih tidak perlu meluruskan gaya karena gayanya udah lurus-lurus. Tapi kalau contoh soal nomor 2 ada gaya yang miring nih. Gaya apakah yang miring? Gaya tegangan tali. Ini miring. Kita bisa luruskan. Jadi misalnya saya luruskan ke sumbu ini ya yang tegap ya. Kita sebut TY. Kemudian saya luruskan ke sini. Kita sebut TX. Berapakah TY, berapakah TX? Yang menyentuh sudut pasti cos. Yang menyentuh sudut TY atau TX? Yang menyentuh 37. Ya jelas TX dong. Berarti ini adalah T-cos. T-cos 37. Kalau TY-nya berarti kalau yang satu udah cos, yang lain pasti sin. Oh, salah. T sin 3. Oke, bagaimana? Bisa diikuti? Bisa dipahami ya? Sekarang kita akan kerjakan dulu sigma F. Bapak hapus ya. Kalian bisa ulang-ulang supaya mengerti. Sekarang kita masuk sigma F sama dengan ini ada gaya yang searah sumbu X ya, ada gaya yang searah sumbu Y. Berarti harus buat 2 sigma F X sama dengan 0, sigma F Y sama dengan 0. Bisa dipahami? Ya, jadi sigma F(x) sama 0. Apa nih? Berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kalau kita lihat gambar kita, yang bekerja pada sumbu X cuma 2 gaya. Gaya normal dan gaya ini. TX. Berarti isinya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Berarti ya udah N sama dengan TX, langsung saja begini. Atau TX itu adalah T cos 37. Atau N sama dengan, kalau kalian ingat, cos 37 berapa? 4/5. 4/5 T. Nah, kita nggak bisa bikin apa-apa lagi ya. Sekarang sigma FY-nya. Sigma FY sama 0. Gaya ke atas dan gaya ke bawah ada apa aja? Gaya ke atas F gesek, TY, W. Ada 3 gaya ya. Berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Langsung saja F gesek sama ditambah TY sama dengan W gitu ya. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Bisa ngikutin ya. Gaya ke atas F geseknya kita belum tahu nih berapa nih F gesek. TY-nya berapa? Oh, TY-nya T sin 37. T sin 37 sama W. W-nya berapa? 20. Nah, berarti kita bisa kerjakan saja T sin F gesek tambah T sin 37 itu adalah 3/5 ya. Sin 37 itu 3/5 T sama dengan 20. Ini persamaan berikut. Nah, ini baru satu dari sigma F. Kita dapat 2 persamaan, 1 dan 2. Sekarang kita akan masuk pada sigma torsi, sigma tau. Sigma tau sama dengan 0. Kalau sigma tau seperti tadi harus tentukan poros putaran. Poros putaran yang memudahkan, yang menghilangkan banyak gaya. Contoh, saya mau taruh di sini poros putaran saya kasih nama aja. Saya kasih nama apa ya? A saja supaya enak ya. Titik ini titik A. Berarti porosnya saya ambil di A. Kalian mau ambil di sini boleh, nanti TXT-nya hilang. Boleh saja ya. Tapi kalau saya ambil di sini F gesek sama N hilang. Ya. Sekarang kita masukkan berarti hilang ya. N sama F gesek hilang. Berarti yang sisanya apa? Sisanya tinggal W. Dan sisanya sama T. Lupa kenapa pakai T? Kenapa nggak pakai TX, pakai TI? Boleh juga. Kalian mau pakai TX, boleh pakai TI juga boleh. Kalau pakai TX dan TI berarti T-nya nggak usah dipakai.
Kalau pakai T berarti nggak usah pakai TX dan TY. Misalnya saya mau pakai TX, TY, W. Ada 3 ya. Berarti W kalikan dengan momen TW. Oh, plus minusnya bagaimana? Saudara-saudara, plus minusnya ke bawah. Kalau ini poros putaran, batang benda tegarnya diputar tarik ke bawah, maka benda tegarnya akan berlawanan searah jarum jam. Searah jarum jam mau saya bikin plus, mau saya bikin min, boleh-boleh saja bebas. Misalnya saya mau bikin min, boleh. Kalau tadi contoh soal nomor 1 kan saya bikin plus. Kalau sekarang saya bikin min. Kemudian TX. TX ini arah G-nya menuju pusat rotasi. Hilang berarti TX. TX hilang berarti sisanya apa? Tinggal TY dong. Ya, TY plus atau min, ini poros putaran, TY-nya arahnya ke atas. Kalau ini tarik si benda tegar kita, muternya akan melawan arah jarum jam. Berarti TY itu adalah, kalau ini min, berarti ini plus TY kalikan lengan momennya DTY. Cuma 2 gaya ya, karena TX-nya hilang, sama dengan 0. Ya, gimana? Bisa dipahami? Kita isi angkanya ya. Min W berarti 20, min 20, DW berarti lengan momen W, yaitu jarak W ke pusat rotasi. W itu ini, pusat rotasinya ini panjang 4 meter, berarti jaraknya 2 meter. Nah, ditambah TY. TY berapa? Belum tahu, hanya tahu ini T sin 37. T sin 37 itu adalah sin 37 kan 3/5 ya, berarti ini 3/5 T. TY-nya kalikan lengan momennya dari titik ini ke pusat rotasi. Oh, 4 meter, sama dengan 0. Berarti min 40, ini 3 tambah 12/5 T sama dengan 0. Berarti 12/5 T sama dengan 40. Maka T sama dengan 5 kali 40, 200/12. Ya, kalau kita bagi 4 berarti 50/3 Newton. Kita dapat T. Lalu gimana caranya dapat gaya gesek dan gaya normal? Caranya mudah saja, tinggal masukkan ke sini. Nah, ini udah masukin ya. Berarti 4/5 kali 50/3. Berarti ini coret ya, 10. Berarti 40/3 Newton. Itulah N. N-nya dapat. Kalau N-nya dapat, maka F gesek dapat. Masukin di sini ya, persamaan ini. Berarti F gesek ditambah 3/5 kali 50/3 sama dengan 20. Ini coret, sisa 10. Maka saya dapat F gesek sama dengan, kalau ini 10 pindah ruas berarti 10 gitu. F gesek dapat. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, silakan sambil dicatat ya, karena Bapak akan hapus dan Bapak akan kasih tugas nomor 2. Oke, tugas nomor 2. Seperti ini gambarnya. Sama seperti tadi, angkanya beda dan Bapak kasih sesuatu yang berbeda. Aduh, kasih yang berbeda, tapi sebenarnya sama saja. Apa yang Bapak kasih berbeda ini? Perhatikan lambang ini. Lambang ini disebut dengan engsel. Ya, lambang ini disebut dengan engsel. Berarti dikasih engsel. Kalau contoh soal tadi tidak pakai engsel. Ya, contoh soal tadi tidak perlu pakai engsel. Adanya gaya normal dan gaya gesek. Tapi kalau ada engsel berarti dia diikat di situ. Ketika dia diikat, maka tidak ada lagi gaya normal dan tidak ada lagi gaya gesek. Karena tidak berlaku, karena dia sudah terikat. Dia hanya bisa bergerak muter saja. Nah, sekarang untuk gaya engsel, kemana arah gaya engsel? Nah, itu pertanyaan. Ya, jadi di sini pertanyaannya ada, yang ditanya adalah T. Berapa gaya tegangan tali? Untuk kasus ini, batangnya panjang 3 meter, beratnya 60 Newton. Sudutnya 53 derajat. Kasih yang sudut gampang-gampang saja. Nah, sekarang gaya engsel bagaimana? Gaya engsel itu arahnya kita bebas ya. Jadi misalnya ke sana. Ini gaya engsel. Nah, gaya engsel ini punya sudut, katakan sudut theta.
Nah, sudut theta ini karena dia punya sudut dan ini adalah gaya, maka kita bisa pecah sesuai dengan komponen-komponen. Jadi Bapak pecah ini F-engsel ke bawah ya, menjadi FEX, dan ke arah tegak menjadi FEY. Maka tentu arah gaya engsel ini besarnya adalah akar dari FEX kuadrat ditambah FEY kuadrat. Tinggal pakai Pitagoras saja. Dan sudut tetanya kalian bisa cari pakai rumus tan theta. Tan theta adalah FEY dibagi FEX. Jadi untuk mendapatkan gaya engsel dan arahnya, kalian harus tahu berapa FEX dan FEY. Bagaimana cara mencari FEX dan FEY? Seperti contoh soal yang tadi. FEY ini setara dengan apa? Tadi mencari apa yang arah ke atas? Yes, gaya gesek. Jadi sama aja nih dengan cara cari gaya gesek dengan cara pertama. Cuma namanya bukan gaya gesek, namanya adalah FEY, gaya engsel arah Y. Untuk FEX ini setara dengan gaya normal. Ya seperti tadi cara mencari gaya normal. Ini FEX, cuma ada tambahannya yaitu rumus ini. Karena yang ditanya adalah gaya engselnya berapa dan berapa arahnya sudut ini. Jadi ada 3 yang ditanya ya. Gaya tegangan tali FE, berapa besar FE dan berapa tangan theta. Cara mencarinya seperti yang Bapak jelasin di contoh soal nomor 2. Oke, kalian cari ini tugas nomor 2. Bapak kasih tugas yang ketiga, tapi Bapak kasih dulu contoh soalnya. Baru Bapak kasih tugas yang nomor 3. Ya, kita masuk pada contoh soal nomor 3. Dan nanti habis ini ada tugas nomor 3 ya. Jadi tugasnya ada 3 soal ya. Sistemnya seperti ini. Sebuah benda tegar ya. Anggaplah batang ini bersandar pada tembok. Ini temboknya licin. Temboknya licin nih. Kemudian ini lantainya kasar. Nah, jadi ada yang nahan. Yang nahan adalah lantai yang kasar. Dia sedang pada kondisi mau jatuh nih, tapi dia belum jatuh. Dia masih diam, masih tidak bergerak. Nah, pertanyaannya adalah berapa koefisien gesekan? Nah, ini pertanyaannya. Biasanya koefisien gesekan lambangnya mu ya. Berapa mu-nya? Ini yang ditanya. Karena bendanya diam, maka kita gunakan konsep sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Langkah pertama apa? Masih ingat langkah pertama? Yes. Kerjakan, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tegar. Nah, benda tegarnya adalah batang ini. Ya. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang ini. Di ujung batang, kita kasih nama A. Ya, kita kasih nama A saja untuk mudahkan. Di bawah ini kita kasih nama B ya. Maka di ujung batang karena dia menyentuh tembok, maka muncul gaya normal. Kemana arah gaya normal? Tentu tegak lurus dengan bidang. Bidangnya begini berarti gaya normal di sana. MA. Ya. Nah sekarang yang bawah. Yang bawah B, dia menyentuh bidang juga, maka ada gaya normal. Nah, gaya normal tegak lurus bidang NB. Arahnya ke atas. Tapi perhatikan ini kasar. Kalau kasar berarti ada gaya gesekan. Kemana arah dia gesekan? Tentu melawan kecenderungan gerak benda. Benda ini kalau dia gerak, kalau ini licin, dia gerak kemana? Tentu gerak ke bawah. Yang atas sentuh ke bawah, yang ujung B ini akan bergeser ke sebelah sini, ya, akan bergeser ke sini. Maka tentu gaya gesekannya melawan kecenderungan gerak benda. Maka gaya gesekannya ke sono arah. Nah, ini gaya gesekan. F gesek. Nah, sekarang gayanya ada gaya berat, tentu gaya beratnya kita ambil di tengah-tengah. Ya, apakah ada gaya yang miring? Oh, tidak ada gaya yang miring ya. Kita masuk ke konsep sigma F.
sama dengan 0. Karena ada gaya pada sumbu X, ada gaya pada sumbu Y, maka sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Apa yang kita isi di sigma Fx sama dengan 0? Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X apa nih? Oh, kalau lihat gambar ini cuma dua nih, Na dan Fgs. Oke, berarti Na ke kanan, Fgs ke kiri. Berarti di sini mudah saja, Na sama dengan Fgs. Nah, dapat kan? Sekarang yang Fy, berarti ada dua gaya lagi, apa nih? Yang ke atas Nb, yang ke bawah W ya. W-nya 10 Newton. Berarti ini adalah Nb sama dengan W, atau Nb sama dengan 10 Newton. Wah, langsung dapat nih nilai Nb. Terus bagaimana kita nyambungkan Nb sama ini? Oh, masih ada satu konsep lagi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Seperti biasa, kita tentukan poros putaran. Poros putaran yang menghilangkan gaya sebanyak mungkin nih. Gaya apa yang sebanyak mungkin bisa kita hilangkan? Kalau kita ambil poros putaran di A cuma satu, Na yang hilang. Kalau di B bisa hilang dua, Nb dengan Fg, maka poros putarannya ambil di titik B. Nah, kalau kamu ambil di titik B, berarti kita torsinya tinggal dua gaya, yaitu gaya W, ya, karena ini hilang, Fg hilang, Nb juga hilang, tinggal W dengan Na. Berarti W dW, W kalikan dW, ya gaya kali jarak lengan momen, plus satu min, ya yang satu plus, karena kalau kita putar ini poros, ini akan berlawanan jarum jam, yang satu searah jarum jam ya, karena poros di B, Na akan membuat batang berputar searah jarum jam seolah-olah. Berarti yang satu plus, yang satu min, ya yang satu plus, yang satu min. Na kali lengan momen A, D, Na sama dengan 0. Nah, ini yang kita isi sekarang ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? W-nya udah jelas, W-nya 10 Newton ya, tidak usah bingung ya. W 10 Newton. dW-nya berapa? Nah, dW-nya bukan dari sini ke sini ya. Bukan, karena lengan momen itu harus tegak lurus. Berarti jarak dari titik ini ke sini. Nih, dari sini ke sini. Berapakah jarak itu? Ini jarak ya, bukan gaya. Berarti saya ambil segitiganya. Di sini kita lihat ada sebuah segitiga. Ya, segitiga gini. Ini sudutnya 53. Kemudian segini adalah 1 meter, karena panjangnya 2 meter, berat pasti di tengah-tengah, ini 1 meter. Yang ditanya ini, jarak dari sini ke sini, inilah dW. Jarak tegak lurusnya. Nah, dW berarti kalau begitu kita pakai konsep apa ini? Kita pakai konsep cos ya, karena ini samping dibagi miring, tinggal pakai cos. Berarti 1 kalikan cos 53, 1 meter kali cos 53. Ini dW. Sekarang Na nya ini jaraknya yang mana? Jaraknya bukan dari sini, karena ke sini harus tegak lurus gaya. Berarti tegak lurusnya gini dong. Nah, jarak ini. Berarti saya ambil lagi segitiganya nih. Ini keluarkan segitiganya. Ini kita dapat segitiga. Ya. Kita keluarkan segitiganya. Saya keluarkan. Nah, ini. Nah, sudutnya yang 53. Kalau sudut 53 ini berarti ini sudut 53 ya. Ini menjadi 53. Panjang miringnya 2 meter. Yang kita cari DNA itu yang jarak tegak lurus yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah DNA. Berarti kalau ini 2 meter, kita pakai konsep sin ya. Sin ini Na-nya belum tahu berapa. 2 kali sin, 2 kalikan sin 53. Nah, sama dengan 0. Bisa diikuti? Bisa dipahami, ini konsep segitiga. Jadi sin dan cosnya sekarang ada pada jarak. Berarti kita tinggal isi ya, 10 kali 1 lewat saja, kali cos 53. Cos 53 itu adalah 3/5 dikurangi Na, kalikan 2 kalikan sin 53. Sin 53 itu adalah 4/5 sama dengan 0 ya. Jadi
kita kali 5 deh. Kita kali 5 persamaannya supaya per 5-nya hilang. Kali 5 tinggal 30, kurangi NA, kalikan 2 kali 4 8, 8 kali 5 40 sama dengan 0. Berarti saya dapat NA sama dengan 30 per 40 atau 3 per 4 Newton. Dapat NA. Kita lihat di sini, NA sama dengan F gesek. F geseknya berarti adalah 3 per 4 Newton juga. Nah, sekarang kita masuk ke yang ditanya. Yang ditanya mu. Mu itu rumusnya adalah rumus G gesek apa? F gesek. F gesek adalah mu dikali N. F geseknya di bawah, N-nya berarti NB. Nah, berarti mu sama dengan F gesek dibagi NB. F geseknya 3 per 4, NB-nya adalah 10 atau 3 per 40. Kalau koefisien gesekan tidak memiliki satuan ya, perolehlah nilai 3 per 40. Silakan kalian coba berulang-ulang sampai mengerti dan kerjakan tugas yang terakhir. Yap, inilah soal nomor 3, tugas nomor 3 ya. Jadi ada 3 soal, kalian kerjakan di kertas lembar. Setiap lembar harus kasih nama. Foto kirimkan di Google Classroom ya, sebagai untuk dinilai nilai tugas. Nah, perhatikan soal tugas nomor 3 sama seperti yang tadi, cuma ini dikasih 45 meter, kemudian panjangnya akan dikasih 6 meter saja ya. Panjang batangnya 6 meter, sudutnya 45 derajat. Apakah yang dicari? Yang dicari adalah berapa NA, berapa NB, berapa G gesek, dan berapa mu. Ini soalnya, silakan kalian pelajari videonya dan kerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.